Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku kelas 10 yang hari ini belajar matematika, materinya yaitu bilangan berpangkat ya. Hari ini kita membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Semoga video yang akan saya berikan pada kalian bisa memahami, kemudian kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam soal matematika. Dan yang ketiga, kalian bisa terus mencoba mengerjakan latihan matematika yaitu bilangan berpangkat. Buat anak-anakku kelas 10 dimanapun kalian berada, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Kalian bisa menyaksikan video saya berikut ini. Perhatikan video berikut ini. Kita akan membahas materi bilangan berpangkat khusus untuk kelas 10 yang menerapkan kurikulum merdeka. Anak-anakku, kita membahas bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat, apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan diri sendiri sesuai dengan banyak pangkat. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, 10 pangkat 2, itu artinya 10 kali 10 ya. 10-nya ini 2 kali, karena pangkat 2 maka 10 kali 10. Kemudian negatif 2 pangkat 4, maka sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 ini ada 4 kali, 4 faktor namanya ya. Kemudian 5 kali 5 pangkat 20, itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali titik ya. Selanjutnya kali 5, 5-nya ada 20, berarti faktor 20 faktor namanya ya. 5-nya ada 20, berarti ada 20 faktor. Kemudian C pangkat 9, maka sama dengan C kali C kali C kali titik 3 itu titik dan seterusnya kali C, berarti C-nya ada 9 faktor. Ada 9 faktor. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik dan seterusnya, maksudnya kali A, maka A-nya banyaknya adalah N faktor ya. Nih. A ini disebut bilangan pokok, kemudian N-nya disebut pangkat atau eksponen. Sekarang kita membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat ya, maka sifat yang pertama, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 5. 4 pangkat 3 itu artinya apa? 4 kali 4 kali 4. Banyaknya 3 faktor ya. Ada 3. Kemudian 4 pangkat 5, maka 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kemudian kurungnya dibuka menjadi perkalian 4 kali 4 terus sampai kali 4. Ternyata 4-nya ada 9. Oh, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dapat dirubah menjadi 4 pangkat 8. Ternyata sifat yang pertama, kalau 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 5, ternyata sama dengan 4 pangkat 8. Oh, kalau begitu dapat kita perhatikan dari pola tadi
maka 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 5 dapat disederhanakan menjadi 4 pangkat 3 ditambah 5 menjadi 4 pangkat 8 ya. Contoh yang kedua, negatif 3 pangkat 3 kali negatif 3 pangkat 8 maka sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, kemudian negatif 3 pangkat 8, negatif 3 kali 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 negatif 3. Ini sebanyak 8 faktor, 8, nah, banyaknya 8. Kemudian disederhanakan ternyata mendapatkan negatif 3 pangkat 11 ya. Dari pola tadi dapat disederhanakan, dapat dikatakan bahwa untuk perkalian negatif 3 pangkat 3 dikali negatif 3 pangkat 8 itu sama dengan negatif 3 pangkat 3 tambah 8 ya, sama dengan negatif 3 pangkat 11. Dari contoh 1 dan 2 maka Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 10 maka langsung kita kerjakan, yaitu Y pangkat 2 ditambah 10 maka sama dengan Y pangkat 12. Jika ada A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M kali A pangkat N dapat dirubah menjadi A pangkat M tambah N. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Ini sifat yang pertama. Sekarang kita lihat sifat yang kedua. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat tadi, tetap ya, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2 maka sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 5 kali dibagi 10 kali 10 sebanyak 2 kali ya, pangkat 5 pangkat 2. Ternyata disederhanakan, ini bisa disederhanakan, maka tinggal 10 kali 10 kali 10 per 1 ya, dapat disederhanakan lagi menjadi 10 pangkat 3. Dari pola ini maka dapat disederhanakan untuk mencari pembagian dengan bilangan pokok yang sama, pangkat yang berbeda, maka dapat dicari dengan cara 10 pangkat 5 dikurangi 2 kalau pembagian dikurangi, kalau perkalian ditambah ya. Sekarang perhatikan contoh yang kedua, kita langsung aja ya, dari pola yang pertama. Negatif 5 pangkat 8 dibagi atau per negatif 5 pangkat 3 maka sama dengan negatif 5 8 pangkat 8 dikurangi 3 maka mendapatkan hasil negatif 5 pangkat 5 ya. Contoh yang ketiga, kalau ada B pangkat 6 dibagi B pangkat 4 maka dapat disederhanakan menjadi B pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan B pangkat 2 ya. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka berlaku sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N maka sama dengan A pangkat M dikurangi N ya. Ini bilangan pokoknya sama, bilangan pokoknya adalah A, pangkatnya M dan N. Kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurangi. Ini sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga. 7 pangkat 3 ya, 7 pangkat 3 dipangkatkan 2 ya. Arti daripada bilangan berpangkat 7 pangkat 3 itu adalah 7 kali 7 kali 7 ini 7 pangkat 3 ini. Terus dipangkatkan 2 lagi, maka artinya yaitu 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 ya. Ternyata sederhanakan menjadi 7 kali sampai 7 ini ya. Ternyata 7-nya ada 6 ya, ada 6 faktor, maka dapat disederhanakan 7 pangkat 3
pangkat 2 menjadi 7 pangkat 6. Dari pola ini maka dapat diketahui sifatnya untuk pangkat berpangkat, pangkat dipangkatkan lagi, maka sama dengan 7 pangkat 3 kali 2. Kalau tadi perkalian itu ditambah, pembagian dikurangi, kalau dipangkatkan dikali, ya. Sama dengan 7 pangkat 3 kali 2. Sekarang contoh yang kedua, 10 pangkat 4 dipangkatkan 5. Kita langsung aja, maka artinya 10 4 kali 5, maka sama dengan 10 pangkat 20. Kemudian contoh yang ketiga, ada H pangkat 2 pangkat 5, maka sama dengan H pangkat 2 kali 5, sama dengan H pangkat 10. Jika ada A bilangan real dan Mn bilangan bulat positif, maka sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan N lagi, maka sama dengan A pangkat M dikali N, ya. Ini sifat yang kedua. Sekarang sifat yang keempat, ya. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat, maka contoh yang pertama, A kali B pangkat 3. Artinya kalau A kali B pangkat 3 itu sama dengan A kali B kali A kali B kali A kali B. Kemudian kita buka kurungnya menjadi A kali B kali A kali B kali A kali B. Kemudian kita sederhanakan, A kalikan A kalikan A, ini tadi ya, A kali A ini tadi kita rapatkan. Kemudian B dengan B, B kali B kali B, ini kita juga rapatkan, maka dapat disederhanakan menjadi A kali A menjadi A pangkat 3, B kali B kali B menjadi B pangkat 3. Ternyata kalau A kali B pangkat 3, maka dapat disederhanakan menjadi A pangkat 3 kali B pangkat 3. Contoh yang kedua, dari contoh yang pertama tadi dapat kita jawab contoh yang kedua, P kali Q pangkat 4, maka sama dengan P pangkat 4 kali Q pangkat 4. Kemudian contoh yang ketiga, 2K kali L pangkat 5, maka sama dengan 2K pangkat 5 dikali L pangkat 5. Kemudian 2K pangkat 5 dipecah lagi menjadi 2 pangkat 5 dikali K pangkat 5 kali L pangkat 5, ya. Dari contoh 3 tadi ini, 1, 2, 3 tadi, maka jika ada AB bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka dapat dituliskan sifat yang keempat, A kali B pangkat N, maka sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ini sifat yang keempat. Sekarang sifat yang kelima. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat, maka contoh yang pertama, 3/5 pangkat 3. Maka sama dengan, artinya adalah 3/5 pangkat 3 artinya 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Kemudian perkalian pecahan yaitu penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Sekarang pembilangnya 3 kita kalikan. Kemudian penyebutnya 5 kita kalikan. 5 kali 5 kali 5. 3 kali 3 kali 3, sederhanakan 3 pangkat 3. Kemudian 5 kali 5 kali 5 menjadi 5 pangkat 3. Ternyata kalau ada 3/5 pangkat 3, maka dapat dirubah menjadi 3 pangkat 3/5 pangkat 3. Contoh yang kedua, 7/-10 pangkat 4, ya, artinya 7/-10 kali 7/-10 kali 7/-10 kali 7/-10. Kemudian pembilangnya kita kalikan pembilang 7 kali 7 kali 7 kali 7, kemudian -10
kita kalikan negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10, penyebut kali penyebut gitu ya. Dapat disederhanakan menjadi 7 pangkat 4, ini 7-nya dapat faktor, negatif 10-nya juga dapat faktor, maka negatif 10 pangkat 4 ya. Kemudian dari contoh 1 dan 2 kita dapat menyimpulkan jika AB bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka sifat yang kelima berlaku A per B pangkat N maka sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, demikian video hari ini buat anak-anakku, tetap semangat belajar dan belajar. Anak-anakku kelas 10, jangan lupa video saya ini di like, di subscribe dan di komentari ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan ya untuk video saya selanjutnya. Semoga tetap semangat belajar dan belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.